Shalom Shalom. pemirsa. Ya, jumpa lagi pemirsa sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama dengan kami di acara yang spesial, yakni Good News Program. Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga tentunya istri saya. Debbie Katarina senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Luar biasa sekali menyapa setiap daripada Anda. Kita percaya bahwa langkah orang benar itu nggak ada satupun yang kebetulan. Ya, Termasuk pada waktu Anda sedang menyaksikan episode sangat spesial pada malam hari ini. amin. Dan saya menyapa setiap daripada Anda yang menyaksikan Good News Program dari YouTube Anugerah Ministries. Apa kabarnya? Silakan. Menyapa juga kepada pemirsa yang menyaksikan dari Facebook Anugerah Ministries dan tak lupa juga pemirsa di Light First Media. Channel. Ya, di First Media. Kita percaya bahwa kebersamaan ini akan pasti menjadi berkat buat siapapun juga termasuk Anda. Nah, malam ini ada sesuatu yang spesial, Deb. Apa Ya. itu? Hari ini tepat Good News itu mengudara sudah 15 tahun. Wow, amazing. Puji Kita berikan Tuhan. kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian para pemirsa yang budiman, saya mengajak setiap daripada Anda untuk kita bersama-sama menikmati kebersamaan ini. Silakan kalau Anda belum share, monggo silakan Anda boleh share ke sosial media Anda sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang belum sempat on air atau tidak tahu akan adanya episode pada malam hari ini, mereka bisa sama-sama melihat bebarengan nobar bersama dengan kita. Dan jangan Yes. lupa untuk subscribe. Tentunya ya, subscribe di YouTube Anugerah Ministries karena dengan cara itu Anda dapat memberikan support yang paling gampang. Kenapa gampang banget, Deb? Karena gratis ya kalau Iya, subscribe ya. Betul, tinggal pencet kan, betul ya, sehingga setiap ada tayangan-tayangan baru ini Anda akan dapat notifnya terlebih dahulu ya. Kita mau kilas balik sejenak ya. Teman-teman sekalian tahu nggak pada tanggal 17 September, benar ya, tepat pada tanggal 17 September 2005, 15 tahun yang lalu atas kemurahan Tuhan Good News Program pada waktu itu boleh mengudara. Masih ingat nggak hari apa waktu itu? Hari Sabtu ya. Betul, hari Sabtu. Dan kemudian waktu itu narasumber yang pertama nih, kuis. Ingat gak siapa tuh? Pendeta Alex Abraham Tanusa Putra Yes. yang sekarang sudah almarhum. Yes, kita kilas balik, kita lihat beberapa foto ya. Jadi ini adalah bagaimana dulu Good News Program untuk kali yang pertama mengudara dengan cara yang sangat humble banget. Masih ingat gak lokasi syutingnya di mana waktu itu? Di gedung DPR MPR di Nah, Senayan. teman-teman sekalian bayangkan ya bahwa kami seperti anggota dewan. Memang kata hamba Tuhan bahwa gereja Tuhan seharusnya menjadi seperti dewan kota, betul nggak ya? Dan betul waktu sekali. itu kami punya satu privilege untuk mengudara melalui gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta selama hampir 1,5 tahun dengan menggunakan blue screen. Tamu kedua ini, Deb, masih ingat nggak siapa beliau ini? Ibu Diana Iranata. Yes, dan kemudian dengan cara yang sangat unik sekali kami waktu itu tidak mengenal banyak orang di kota Jakarta. Karena bahkan waktu itu kami masih tinggal di kota Surabaya, tetapi atas kemurahan Tuhan akhirnya kami tentunya bisa terus melaksanakan episode-episode baru yang lain. Ya, ini adalah tim kecil kami pada waktu itu, bahkan episode yang ketiga ada seorang teman yang sampai dengan hari ini kita masih sering kontak. Siapa tuh namanya? Penyanyi Bobby itu, Febian. penyanyi yang Kristen katanya Yes, itu ya. Bobby Febian, puji nama Tuhan. Ini bagaimana behind the scene daripada Good News Program ya, dengan cara yang very unique. Bahkan kameramennya pun pakai head covering gitu ya, keren banget. Nah, ini pada waktu launching pada tanggal 17 September 2005 bersama dengan putri kami ya, Angelin, pada waktu itu masih kecil banget umurnya. Masih umur 5 tahun. Ini papa dan mama dong ya, Yes. orang tua dari Pak Daniel Hendrata. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian pemirsa yang terhormat, kami sangat berterima kasih sekali kebersamaan kita selama 15 tahun ini. Pertama-tama tentunya kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas panggilan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kemudian yang kedua, khususnya untuk setiap para narasumber. Sudah berapa banyak episode yang sudah diproduksi? Sudah hampir 600 loh ya. Wow. Kita sudah mendekati 600 episode. Ya, dan waktu itu tentunya kalau mau tampil di televisi atau tampil di media nggak ada IG, nggak ada FB, nggak ada Twitter. Internet juga nggak sekencang sekarang, jadi benar-benar harus masuk TV gitu ya. Iya. Dan nggak gampang banget, complicated banget caranya. Kemudian kami berterima kasih kepada setiap daripada hampir 600 narasumber Good News Program yang sudah bersedia menjadi narasumber kita. Ya, kemudian siapa lagi yang kita harus Ucap bersyukur? syukur juga kepada para donatur, para sponsor kami yang sudah memberikan taburannya sehingga sampai dengan hari ini sudah 15 tahun
Good News bisa mengudara dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu singkat sejenak sudah selesai tentang Good News program malam ini. Kita akan fokus tentang episode malam ini. Malam ini kita akan berbicara tentang apa dan dengan siapa. Tentang kebaikan Tuhan melanda seluruh bumi. Yes. Bagian yang kedua. Yes. Ya. Nah, karena teknologi yang sangat luar biasa. 15 tahun yang lalu hal ini tidak memungkinkan. Hanya bisa dilakukan melalui TV-TV internasional dengan biaya yang sangat mahal banget. Tetapi karena kemurahan Tuhan, sekarang teknologi udah maju. Malam ini kita langsung live streaming dan juga live broadcast dari 4 benua. 4 benua. Ya, menampilkan dari benua Asia yaitu kami tentunya, dan kemudian dari yang terdekat dari kami yaitu dari benua Australia. Siapa nih? Ada Pastor Hani Yasaputra ya dari Rock Brisbane. Kemudian yang lebih jauh dari Eropa siapa tuh? Ada Pastor Asian Kurniadi dari Jerman. Ya, di kota Aachen. Kemudian yang paling jauh dan yang masih subuh sekarang. Ada Pastor Budi dan Maria Yuwono dari IBC, California. Alright, oke. Saya percaya bahwa episode ini pasti akan menjadi berkat buat siapapun yang menyaksikan, oke? Anda siap? Kita akan saksikan video klip singkat. Kita saksikan yang satu ini. Setiap negara saat ini sedang bertarung sengit melawan COVID-19. Bukan hanya korban jiwa yang terus berjatuhan, tetapi hal ini turut menyumbang percepatan terjadinya resesi global yang sudah di depan mata. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perputaran ekonomi di Indonesia harus masuk PSBB rem darurat. Bagaimana dengan negara lainnya? Australia, setelah 3 dekade tidak pernah turun dalam jurang resesi, mereka harus mengalami kebakaran hutan secara hebat pada Desember 2019 sampai awal 2020. Lalu ditambah lagi dengan pandemi virus corona yang semakin mempercepat terjadinya resesi di sana. Jerman, salah satu negara Eropa yang membuka pintunya lebar-lebar bagi pengungsi perang. Meskipun merupakan negara kaya, rupanya hal itu sempat membuat pemerintah Jerman pusing 7 keliling akibat masalah-masalah sosial yang timbul karenanya. Belum lagi masalah pernikahan sesama gender dan juga tentunya pandemi COVID-19. Amerika Serikat juga dihantam dengan berbagai macam masalah yang terus menggunung. Saat ini, langit California berubah menjadi oranye akibat kebakaran hutan yang sangat besar dari negara bagian Washington, Oregon, dan yang terbesar di California. Belum lagi masalah rasisme dan politik yang sangat runcing menjelang pemilu di sana. Ditambah beratnya masalah akibat COVID-19 yang telah mencapai 7 juta kasus. Wow, semakin kita lihat kondisi dunia saat ini, semakin ciut hati ini rasanya. Namun, bolehkah ini menjadi alasan bagi kita orang percaya untuk menyerah dan berhenti bersyukur? Padahal mestinya kita yakin, semakin gelap dunia ini, semakin terang Kristus akan bercahaya. Good News episode kali ini kembali berbicara mengenai kebaikan Tuhan melanda seluruh bumi dengan narasumber hamba Tuhan dari 4 benua. Pastor Budi Yuwono dan PDM Maria Susanto dari IBC California, Amerika. Pastor Hani Yasaputra dari Rock Brisbane, Australia. Pastor Asian Kurniadi dari Lighthouse Christliches Zentrum di Jerman, serta host kita, Pastor Daniel dan Pastor Debbie di Jakarta, Indonesia.
Mari tubuh Kristus bersatu dan deklarasikan, Tuhan masih berdaulat. Dia masih memegang kendali. Hanya di Good News Program. Karena kalau Indonesia diberitakan ke luar negeri juga selalu jelek, Daniel. Indonesia ini lagi diblokir 59 negara loh ya. Katanya nggak serius kita nanganin COVID ya. Padahal kita di Jakarta juga tenang-tenang aja gitu misalnya ya. Iya. Anda masih bersama kami di Good News Program. Hari ini kita akan membahas kebaikan Tuhan melanda seluruh bumi. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, kita tentunya tahu bahwa memang COVID-19 ini sudah istilahnya membuat seluruh manusia di muka bumi ini udah kalang kabut gitu ya. Tetapi kita tahu sebagai anak Tuhan tentunya kita nggak mau kehilangan pengharapan. Karena kita tahu bahwa Tuhan masih berdaulat. Yang percaya Anda boleh ketikkan amin. Amin. Nah, malam ini kami menampilkan 4 orang daripada 4 tamu kami yang luar biasa. Yang pertama kita mau menyapa masing-masing, yaitu yang pertama kita sapa dulu Pastor Hani Yasaputra. Apa kabarnya Pastor Hani? Shalom. Shalom dari Brisbane, baik. Ya, puji Tuhan. It's good to have you again in Good News Program. Selamat siang nih di Brisbane ya. No, malam nih. Enggak, malam. Selamat malam. Ya, malam Brisbane. tentunya. Jam berapa nih sekarang di Brisbane nih? 3 jam lebih, jadi 10.30. 10.30. Wow, terima kasih untuk waktunya ya. Kemudian yang kedua kita sapa dulu Pastor Asien Kurniadi dari Aachen nih di Jerman. Shalom Jerman. Apa kabar? Halo. Ya Pak Asien, puji nama Tuhan Tuhan. berkati. Bisa Di sapa sini siang. pemirsa sekalian, mungkin ada teman-teman yang lulusan Jerman udah kangen nih karena kepengen makan sosis Jerman tuh katanya enak banget kan ya. Berat. Iya, silakan. Ya. Halo semuanya. Ya, Tuhan puji memberkati. Tuhan. Ya, Senang terima sekali kasih. ada di sini. Jam berapa nih sekarang di Aachen? Sekarang jam 2:30 siang. Setengah 3 siang. Setengah 3 Oke. Iya. Last but not least, sekarang kita mau sapa nih sahabat kami yaitu Pastor Budi dan Maria Yuwono. Apa kabar? Shalom LA. Shalom. Senang banget shalom. bisa ketemu kalian Iya. lagi. Udah lama ya kita nggak ketemu, udah berapa tahun nih? 2 tahun ya. 2 tahun ya? Oke, 2 puji tahun. Tuhan. Seharusnya Iya. Oktober ini kami mau ke sana tapi nggak mungkin nih. Wah, Dan iya. tetapi praise the Lord loh ya. Kita kalau saya ke LA selalu berbicara kapan nih ke Jakarta, kita ingin undang kalian ke Good News Program. Tapi kayaknya sekarang it's going to be faster karena sekarang kalian ada di Good News Program. Yeay. Yeah. Amin, haleluya. Ya, Jam puji berapa Tuhan. ini di LA? Setengah 6. Jam setengah pagi. Haleluya. Selamat pagi LA. Good morning. Ya. Good morning. Tadi bangunnya jam berapa nih? Bu Maria udah rambutnya rapi banget, Jam udah cantik 4. banget. Jam 4 banget. Really thank you. Thank you so much. Ya, puji Tuhan. Yuk sapa dulu teman-teman. Mungkin ada banyak teman-teman di Indonesia. Saya lihat tadi di YouTube ada teman dari Solo udah kangen sama kalian. Udah nyapa Ya, kalian. Yuk, silakan. haleluya. Shalom semuanya, Shalom teman-teman semua. Senang ketemu di Good News Program. Ini edisi spesial loh. 15 tahun. Haleluya. Yeay. Ya, haleluya. Langsung aja ngomong sama Pak Budi dulu nih ya. Kita tahu bahwa pandemik ini tentunya menjadi permasalahan yang sangat pelik nih ya. Iya, Dan- seluruh dunia kena ya. Betul ya. Bisa cerita nggak kondisi tentang COVID-19 up to date yang terakhir di daerah LA dan Southern California ini gimana nih? Ya, oke ya, puji Tuhan. Memang masih sama seperti negara lain ya, belum bisa ditangani dengan baik dan memang kecenderungannya sih ada yang sembuh juga ada, tapi meningkat juga memang ya hari-hari ini seperti itu. Nah, tapi ada good news juga di LA ini kan kita dibagi dalam 3 county Pak ya. Jadi county 3 county besar maksudnya. Ada yang pertama adalah Los Angeles County, itu memang masih zona merah Pak gitu. Oke. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, bahkan salah satu gereja kami yang ada di Beverly sampai hari ini pun belum bisa beribadah gitu karena masalah ini. Tapi yang good news-nya ada satu county yang besar yaitu Orange County. Baru kemarin minggu pertama itu kami sesudah beberapa bulan, 5-6 bulan
kami akhirnya bisa beribadah di onsite, Pak. Puji Tuhan karena memang Wow. County ini ya udah hijau lah kalau istilahnya. Oh, Kita keren. boleh makan restoran di dalam gitu ya. Kita boleh sekolah bahkan boleh 101 sudah mulai untuk 101. Tapi yang County satunya juga masih belum, Pak. San Bernardino County gitu. Ini Alright, yang alright. situasi yang bisa Ya, disampaikan. kalau gereja kan kalau saya nggak salah di Diamond Bar ya. Iya. Ini Iya, Pak. Diamond Bar berarti di Orange County itu ya. Bukan, LA. Diamond Bukan. Bar di LA County, Pak. Oh, Diamond Bar masih di LA County. LA Oke, County. good. Ya. Oke, Dan. Kita mau tanya-tanya dulu sama yang lain nih ya. Terima kasih Ya. Pak Budi, terima kasih Bu Maria. Bagaimana dengan ini nih? Apa namanya yang di Australia nih, Pastor Hani? Kan kayaknya di Melbourne tuh ada satu kejutan gitu ya. Tiba-tiba Melbourne has become an epicenter of COVID nih. Bagaimana dengan di Brisbane? Bisa cerita nggak tentang apa-apa yang perlu teman-teman yang mungkin punya anak-anak di sana yang nggak bisa pulang supaya mereka tahu? Brisbane aman dan terkendali, Pak Daniel. Praise the Lord. Keren. Karena memang Australia secara keseluruhan itu sebetulnya cukup terkendali. Hanya Melbourne saja yang pernah beberapa minggu yang lalu sampai ada curfew, sampai hari ini pun ada curfew. Tapi kelihatannya agak lebih membaik ya keadaan Melbourne. Dan saya yakin percaya Australia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan lah. Ya, dan Amin. tidak akan, kalau di Brisbane sendiri hari ini cuma ada satu case baru. Oh ya, gitu. satu. Oke, Jadi, berarti very good Anda bisa progress lihat dong ya. situasinya gimana. Ya, very good progress. Kemudian tentang kalau ibadah udah onsite lagi atau masih Oke. on air? Saya masih online dan onsite-nya baru hari Minggu ini, Pak. Tanggal Oh, 20 oke. saya paskan hari Jewish New Year-nya sekalian ya. Cross Hasana ya. 5781 Yes. sekalian untuk ngegongnya sekalian untuk pertama kali setelah post Covid ini, maksud saya setelah dirumahkan selama beberapa bulan secara online terus. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir nih untuk update-nya di kota Aachen gimana nih? Aachen dan kemudian seluruh Jerman nih. Sepertinya ada banyak hal-hal yang menarik yang juga terjadi di sana nih. Silakan. Iya, COVID-19 juga sampai juga ke Eropa dan ke Jerman. Ya, awal-awalnya waktu di Desember dan Januari kita cuman pantau yang di Cina, nggak pernah kepikir wah kalau akan juga membledak ke Eropa. Iya. Tapi negara Jerman ya cukup bisa mengendalikan. Ya. Kita nggak mengalami lockdown, tapi physical distancing. Ya. Jadi orang boleh keluar dan sebagainya di Jerman asal jaga tetap jarak 1,5 meter. Terus kalau ke supermarket pakai masker, kalau ke masuk kendaraan umum juga pakai masker, begitu ya. Kalau ke indoor itu pakai masker, tapi kalau di outdoor open air nggak usah pakai masker, gitu. Open air nggak usah Itu pakai sih. masker. Wow. Nggak usah. Di Wow. jalan-jalan nggak usah pakai masker. Dan itu rate penyebarannya nggak parah seperti di Indonesia begini ya? Iya. Dan Oh, cukup that's terkendali. really good. Tapi ya second wave ini yang kita juga harus wanti-wanti. Karena juga sudah 6 bulan ini orang-orang udah pada udah pada kesal juga ya, udah pada bosen juga. Ya, Terutama yang muda-muda begitu ya. betul. Terus Betul. ditambah dengan banyak teori konspirasi, jadi banyak demonstrasi juga dan sebagainya di Jerman dan juga di Eropa begitu. Ya, Pastor Asian udah berapa lama di pelayanan di Jerman? Bisa cerita sedikit Kak latar belakangnya? Ya saya tahun 86 lah 86. berangkat dari Oke, waktu itu tujuannya ke Jerman karena apa? Bisa cerita? lulus dari SMA, saya langsung pergi ke Jerman karena memang sudah rencana untuk studi di sana. Dan memang saya lakukan di sana studi. Saya di sini studi elektroteknik. Tapi pada awal saya di Jerman, saya justru mengalami Kristus, jadi mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebelumnya waktu di Jakarta, itu memang Kristen tapi ya Kristenan lah, cuman Kristen ke katanya. Iya, cuman aktif di gereja tapi nggak benar-benar kenal Tuhan benar-benar. Tapi waktu di Jerman ini ngalamin kepenuhan Roh Kudus langsung on fire, dan kita kemudian mulai bentuk kumpulkan teman-teman
sesama Indonesia, student-student untuk kepikirnya sih cuman just survive gitu lah di negeri yang dingin ini. Tapi kemudian itu malah menjadi Indonesian Fellowship, menjadi Indonesian Church, kemudian sekarang menjadi International Church begitu Wow. ceritanya. Wow, berarti ada banyak orang-orang lokal atau orang-orang bule Jerman yang bahkan berjemaat di sana ya, kalau saya lihat di website daripada gereja ya. Iya. Jadi memang banyak juga orang lokal dan juga dari bangsa-bangsa, karena kota Aachen ini kan dulu tempat tinggal Pak Habibie juga dan terkenal sebagai salah satu universitas yang cukup baik begitu dalam bagian tekniknya, sehingga banyak student-student internasional yang datang ke kota Aachen dan jadi cukup internasional lah kota ini. Right. Begitu, kota student. Ya. Nah, ini kita mau bahas nih di segmen ini nih, bagaimana dengan masalah sosial. Di Jerman kan istilahnya tentunya negara kaya, salah satu negara yang memberikan stimulus yang terbaik nih. Kalau saya baca ya, menangani COVID mungkin dibandingkan dengan banyak negara lain, bahkan Jepang pun kalah, Amerika pun kalah. Bisa cerita nggak nih tentang hebatnya pemerintah di sana, dan kemudian tetapi at the same time ada masalah-masalah sosial yang juga timbul. Iya. Jadi memang Jerman itu kalau secara sosial memang cukup kuat dan juga keuangannya. Tetapi sejak tahun 2015 kan kami menerima pengungsi yang datang seperti tadi ditayangkan, itu juga cukup membuat balance itu juga jadi agak goyang ya. Dan kemudian datang lagi COVID-19 ini, tapi memang stimulusnya cukup bagus ya untuk orang-orang yang terutama yang wira swasta, yang kerja sendiri dan sebagainya. Dan salah satu juga yang pemerintah Jerman lakukan itu selama COVID-19 ini sampai akhir tahun, mereka memotong pajak 3% lebih sedikit begitu. Wow. Ya. Dan itu cukup meringankan juga untuk para bisnis, dan selain stimulus tapi juga pemotongan pajak untuk semua warga ya. Ya, masalah sosial yang timbul karena pengungsi nih. Kami yang ada di Asia ataupun Indonesia seringkali membaca at least sekitar 1 tahun yang lalu banyak terjadi gejolak sosial nih yang sangat rentan banget. Apakah hal itu masih terjadi? Tadi saya dengar juga Anda masih harus ke court untuk membantu pemerintah. Bisa ceritakan sedikit? Iya, ya memang ini PR ya buat Eropa dan juga khususnya buat Jerman. Tapi karena bangsa Jerman itu melihat jangka panjang, karena perlunya anak-anak muda dan juga generasi yang muda, sehingga mereka berani menerima pengungsi-pengungsi. Tetapi memang satu sisi dengan kesenjangan sosial dan juga agama juga ada, dan juga bahasa, itu masih terus berlanjut sampai saat ini. Begitu. Dan tadi saya juga ke pengadilan karena itu menjadi salah satu kebiasaan juga, karena jemaat ada juga banyak pengungsi dan mereka disidang untuk ditetapkan apakah mereka dapat asilum atau enggak begitu. Dan biasanya mereka juga akan tanya juga suara saya sebagai pendeta setempat. Jadi ini salah satu bentuk pelayanan gereja Bapak untuk kota Bapak gitu ya? Ya. Luar biasa. Ya, sekarang kita mau ke Brisbane dulu nih. Hebat ya, berarti teknologi sekarang itu kita baru saja ada di Jerman, sekarang kita bisa langsung terbang ke Brisbane. Ya, Brisbane, how are you doing? Jadi masalah-masalah sosial karena COVID, bisa cerita Pak Serhani, silakan. Ya, karena saya lihat bahwa Australian government ini cukup baik ya di dalam mengatasi COVID-19 ini, karena mereka tahu bahwa sektor bisnis kan terimbas dengan COVID-19 ini, dengan adanya social distancing dan lain sebagainya, orang jadi takut ya berbelanja dan lain sebagainya. Tetapi seperti tadi video klip yang saya lihat juga bahwa Australia ini sebenarnya mengalami resesi, tetapi tetap mereka itu memelihara ataupun memberikan beberapa keringanan ataupun tunjangan untuk semua semua citizen, termasuk orang-orang yang di layoff ataupun yang tidak bisa bekerja selama ini. Mereka ada satu program semacam job seeker dan job keeper ya, dua program stimulus daripada pemerintah ini yang sangat menolong sekali. Jadi
eh, meskipun banyak pengangguran dan lain sebagainya, tetapi kehidupan mereka tetap bisa, walaupun tidak berkelebihan, tetapi bisa Survive, menjalani karena tunjangan daripada pemerintah. Wow, keren, luar Keren, biasa. bagus ya. Ya. Nah, sekarang kita mau terbang ke LA dulu sebentar. Ya. Ya, LA ini bagaimana di Amerika ya, sudah kena COVID, terus kebakaran hutan, katanya langitnya jingga sekarang ya. Tapi jingganya Iya. bukan karena matahari terbit atau terbenam, jingganya karena kebakaran hutan. Bagaimana di sana keadaannya? Iya, kebakaran sih, untuk kebakaran memang di beberapa tempat ya, khususnya yang di Oregon, di San Francisco sudah mulai baik ya, tapi yang di Los Angeles masih ada beberapa yang terus bertambah, khususnya di daerah Arcadia, Pasadena, mungkin kalau Pak Daniel tahu ya, Monrovia itu Itu parah ya mereka memang ya di sana harus ya. harus dievakuasi juga Wow. begitu. Wow. Iya. Wow. Iya. Nah, untuk masalah sosial sama seperti yang ada di Jerman juga gitu ya. Memang pemerintah ambil satu tindakan bahwa kita dapat juga stimulus, artinya semua orang dapat stimulus gitu saudara ya. Lumayan juga gitu ya. Ada satu orang berapa ya? Satu orang waktu itu dapat $1.200 ya, Wow. ditambah satu anak 600 gitu ya. Jadi ya Keren. 500 ya. Nah, itu kalau punya 2-3 anak ya bisa dijumlahkan lumayan juga gitu. Oh, Nah, wow. selain itu untuk unemployment mereka keluarkan namanya EDD, saudara. Nah, EDD ini juga ada kontribusinya dari pemerintah. Satu orang waktu itu dapat $600 setiap bulan, belum ditambah dihitung dari gaji mereka gitu, saudara, ditambahkan begitu. Jadi ya memang pemerintah yang ada di Amerika dalam hal ini cukup bertanggung jawab gitu ya, untuk menghadapi daripada unemployment yang terjadi di Amerika gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat berita nih ya Pak Budi sama Bu Maria, kan ada dua Ya. kubu nih ya. Ada dua, tanpa nyebut nama mereka lah. Banyak orang tahu ada satu kubu yang warna merah, ada kemudian satu kubu yang warna biru. Ini stasiun beritanya. Sepertinya berita mereka saling bertentangan gitu loh. Tell us what we don't know gitu. Apa yang kita nggak pernah dapat di berita ini apa nih? Bisa langsung cerita dari source-nya. Karena di LA saya tahu banyak sekali anak-anak Indonesia yang masih di sana, yang mungkin bahkan orang tuanya khawatir tentunya ya. Mereka nggak bisa ke sana lagi dengan gampang, atau anaknya tentunya mau pulang nggak pulang gitu loh. So silakan, please tell us what we don't know. Ya, ini memang masalah yang sebetulnya sedang rame, sedang hangat, panas, bahkan saya bilang di Amerika ya. Memang di mana-mana sebetulnya sama Pak Daniel. Ya, kalau lagi mau election, lagi mau pemilihan presiden, itu biasa ya terjadi satu hal yang semacam itu, pro dan kontra begitu. Tapi memang yang patut disayangkan gitu ya, memang ini juga yang membuat kami bertanya-tanya gitu loh. Sebetulnya kalau orang Indonesia mendengar berita, khususnya yang ada di Indonesia maksud saya, mendengar berita tentang Amerika itu memang selalu mendengar berita yang tidak baik begitu. Padahal sebetulnya yang tidak seperti itu juga gitu loh. Karena kan di Amerika ini kan ada banyak news gitu ya, yang ada gitu loh. Nah, sedangkan yang di Indonesia ini, maaf kalau saya nggak salah, itu cuman banyak dengar berita dari CNN gitu lah. Nah, memang sedangkan CNN ini kalau boleh saya bilang ya agak hitter ya dengan pemerintah yang sekarang begitu. Jadi tentunya saudara yang ada di Indonesia pasti mendengar hanya berita-berita yang hitter tentang pemerintah yang ada gitu. Padahal sebetulnya yang nggak seperti itu gitu saudara. Nggak semuanya benar begitu. Karena masih ada ya berita-berita yang lain gitu yang sesungguhnya kalau kita tinggal di sini cukup sedih juga loh. Kok begitu ya orang luar memandang daripada kondisi yang terjadi di Amerika. Tapi itu bisa dimaklumi karena kalau Indonesia diberitakan ke luar negeri juga selalu jelek, Daniel. Indonesia ini lagi diblokir 59 negara loh ya, katanya nggak serius kita nanganin COVID ya. Padahal kita di Jakarta juga tenang-tenang aja gitu misalnya ya. Kalian mungkin juga sama ya, di LA juga tenang-tenang aja, masih bisa minum bubble tea juga kan? Oh, sering.
Luar biasa itu. Ya, Korean puji barbecue. Tuhan. Ya, Korean barbecue, Ya. bubble tea masih bisa kan ya? Ya. Iya, Masih bisa iya, ke premium outlet juga masih bisa kan? Masih. Masih Masih, bisa. Nah, itu masih, yang masih. paling penting itu. Jadi kalau kita lihat luar biasa ya, ternyata pemerintah-pemerintah di negara-negara di dunia ini memperhatikan Ya. rakyatnya. Nah, kita juga pasti yakin dan percaya bahwa kerajaan sorga juga memperhatikan warga-warganya. Yeay. Haleluya, ada Amin. amin. Ya, Amin. puji Tuhan. Amin. Nah, kita akan take a break dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah kita take a break, jangan lupa nih ada sesuatu yang very special nih ya. Kita akan worship mob dari 3 negara ya, maunya dari 4 negara, tetapi kemudian karena satu alasan dan yang lain. Oh ya, satu hal lagi, gereja Pastor Asian itu baru anniversary ke 19 tahun. Oh, wow. So we will be speaking about it after the worship mob. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Good News yang budiman, nanti pada waktu kita balik, kita akan worship God sama-sama atas satu lagu yang luar biasa dan pasti akan memberkati Anda. Jangan kemana-mana ya, Stay tune. stay tune hanya di Di Good, Good News. News program. 98% atau 97% itu masih perlu dijangkau atau di re-evangelize gitu. Right. Jadi ini ladang misi.